Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan semua tenaga kependidikan yang ada di SDN Sumur Mulut 3, anak-anakku yang soleh-solehah yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, karena semuanya berkat rahmat, nikmat, hidayah, inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada saat ini kita selalu mendapatkan kenikmatan oleh Allah berupa kenikmatan iman Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita bisa melakukan belajar meskipun dari rumah dalam keadaan lancar. Mudah-mudahan menjadikan belajar kita barokah dan sukses. Amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Di depan kami, depan anak-anak, ini ada gambar-gambar tokoh-tokoh. Di antaranya ada gambar gajah, gambar unta, gambar kuda, kemudian gambar orang atau boneka orang yang menggambarkan itu adalah orang-orang di zaman Rasulullah SAW yang nantinya akan kita antarkan menjadi media belajar kita atau peringatan kita Maulidin Nabi Muhammad SAW. Kita dengarkan dan kita perhatikan, semoga ada guna dan manfaatnya untuk kamu sekalian. Halo anak-anak, sebelum Pak Farid cerita tentang Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu ayo kita mulai dengan melakukan, menyanyikan Rohatin. Ikuti dari rumah, kamu bisa juga mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohatil adiyaratastu filayalil maulidi wa barikun nuriyabdu bima'ani ahmadi. Rohatil adiyaratastu filayalil maulidi wa barikun nuriyabdu bima'ani ahmadi wa barikun nuriyatu bima'ani ahmadi wa barikun nuriyatu bima'ani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri mulia, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta, 8 tahun usia
kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Di umur 30 tahun mempersatukan bangsa. Hajar saat meletakkan batu, Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atyarastastu filayalil maulidi, wabarikun nuriyabtu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyarastastu filayalil maulidi, wabarikun nuriyabtu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nuriyabtu min ma'ani ahmadi. Wabarikun nuriyabtu min ma'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Alhamdulillah, itu pengantar sisa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah Rasul yang kita nyanyikan dengan baik tadi, Rohatil, maka kita pelajari selanjutnya. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah nabi-nabi yang diantaranya 25 nabi yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bagus, disebut Sayyidul Bashar, manusia yang terbaik. Apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Rasulullah berakhlak yang mulia, penyabar, pemaaf, dermawan, suka membantu sesamanya, dan selalu menyenangkan kepada orang lain. Tidak punya rasa dendam. Selalu dijadikan contoh dalam kehidupan di dunia ini. Nabi Muhammad di antara para nabi adalah nabi yang paling mulia. Contohkan pada saat Rasulullah Muhammad SAW Isra Mi'raj, dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke Sidratul Muntaha. Sebelum menghadap Allah, bersama-sama sholat di Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang kita kenal. Di sana Nabi Muhammad menjadi imam sholat di antara para nabi-nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah
nabi yang mulia di antaranya nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Nabi Muhammad itu khuluqul alim, akhlaknya yang agung, yang baik, yang mulia. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, yang selalu menjadi harapan bangsa, menjadi anak yang soleh, solehah. Oleh karena itu nantinya kamu atau kita semua bisa meneladani akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Tadi dikatakan sama Bapak ini, orangnya penyantun, orangnya sabar, orangnya pemaaf, tidak pernah ada rasa dendam, dan selalu menggembirakan orang lain. Ayo kita contoh seperti apa Rasulullah ketika dia berperilaku pemaaf, kepada orang lain. Kita tunggu episode berikutnya. Sambil kamu nanti akan peragakan oleh Pak Fahmi dari gambar-gambar yang ada ini, keteladanan, pemaafnya dan sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, sebelum Pak Fahmi cerita tentang perilakunya Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu akan saya ceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekitar tahun 1400 tahun yang lalu, 600 tahun setelah utusannya Rasulullah namanya Nabi Isa alaihissalam, lahirlah seorang bayi yang ada di negeri Mekah, yang di sana ada Ka'bah. Sedangkan Ka'bah ini dihuni di sana atau ditempati banyak orang yang menyembah. Di sekitar kiri kanannya Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Tetapi keluarga dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kakeknya yang dalam nyanyian tadi adalah Abdul Muthalib, itu kakeknya Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah, yang dinikahkan dengan seorang putri yang namanya Aminah. Setelah dinikahkan Aminah dengan Abdullah, tentu saja dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala diberi keturunan seorang anak yang ganteng, mungil, yang bernama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad ini adalah kakeknya. Ketika Muhammad ini masih usia kecil, bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada raja namanya Raja Abrohah. Yang Raja Abrohah itu merasa iri ketika banyak orang
sedang atau banyak berdatangan di Mekah untuk melakukan ibadah di Ka'bah di Mekah. Maksud dari Raja Abdullah akan memindahkan Ka'bah ini dipindah ke negerinya, yaitu negeri Yaman. Tetapi bersamaan dengan itu anak-anak, maksud dari Raja Abdullah yang akan menyerang Ka'bah dengan berkendara gajah. Mereka naik gajah dengan bala tentaranya yang banyak untuk menghancurkan Ka'bah, tempat kelahiran Nabi Muhammad yang saat itu sedang dirawat oleh kakeknya. Tetapi anak-anak, karena Ka'bah itu adalah rumah pertama tempat ibadah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan pusat tempat ibadah orang haji yang sekarang. Maka ketika Raja Abdullah bersama tentaranya dengan mengendari gajah akan menghancurkan Ka'bah ini, Allah tidak menerimakan, sehingga Allah mengirim dengan berbondong-bondongnya burung-burung kecil yang dinamakan burung ababil. Ketika gajah dan seluruh banyak tentaranya bergerak dengan cepat dengan persenjataan lengkap untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah mengirim burung-burung ababil. Yang burung-burung ababil itu diperintahkan oleh Allah mengambil kerikil-kerikil dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dijatuhkan di atas para pengendara gajah yang dipimpin Raja Abdullah dengan maksud akan menghancurkan Ka'bah. Dengan jatuhnya kerikil-kerikil di atas pengendara gajah tadi yang dipimpin oleh Raja Abdullah, tentara-tentara sekian ribu banyaknya, banyak yang bergelimpangan mati dan banyak yang terbakar. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fil, yang artinya gajah. Tahu kamu Al-Fil? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarati min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dengan dijatuhkannya kerikil-kerikil dari neraka tadi, maka gajah-gajah dan bala tentara semua dari Abad bergelimpangan, jatuh semuanya di depan Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah, mati semua karena akan merusak Ka'bah dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan itu bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan tahun gajah, karena ada peristiwa Raja Abdullah akan menghancurkan Ka'bah tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ka'bah, di dekat Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang sampai sekarang dijadikan tempat atau pusat peribadatan umat manusia, umat Islam khususnya, menjalankan ibadah haji. Ini sekilas tentang kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya
Kamu tunggu apa yang akan menceritakan seperti apa Nabi Muhammad SAW menjadi uswatun, menjadi teladan, contoh bagi umat manusia di dunia. Anak-anak yang soleh solihah, dalam nyanyian tadi Rasulullah atau Muhammad kecil sudah ditinggal mati oleh ayahanda ketika dalam kandungan masih usia 6 bulan. Saat itu ayahanda meninggal, tetapi meninggalnya ayahanda adalah di Madinah. Saat ayahanda Nabi Muhammad, Pak Abdullah tadi, berdagang di Madinah, kemudian meninggal di sana. Nah, setelah usia kira-kira 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk mengajak anak tercintanya, yaitu Muhammad Rasulullah kecil, untuk berkunjung ke makam ayahanda yang ada di Madinah. Dengan perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah, tentunya ibunda Aminah bersama Muhammad kecil tadi, tentunya karena di Mekah melewati gunung-gunung, melewati padang pasir, dengan perjalanan yang sangat jauh dari Mekah ke Madinah. Sesampai di Madinah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW berziarah ke makamnya ayahanda, yaitu bapak ayahanda yang bernama Abdullah, yaitu di Madinah. Ketika nyampe di Madinah setelah melakukan ziarah kubur di Madinah, ayahanda tempat dimakamkannya, Nabi Muhammad dengan ibundanya setelah cukup pulang dari Madinah kembali ke Mekah. Dalam perjalanannya, anak-anak, ibunda Aminah bersama Nabi Muhammad kecil masih usia sekitar 6 tahun pulang dari Madinah dengan izin Allah dan ujian yang sangat berat. Ibunda Nabi Muhammad tiba-tiba sakit tangan, dan setelah sakit tentu saja Muhammad kecil masih usia sekitar 6 tahun sedih. Sampai sakitnya ibunda Aminah sampai meninggal dunia di tempat itu, yaitu di desa Abuha, dan dimakamkan disitulah ibunda Nabi Muhammad meninggal di desa Abuha. Kemudian Nabi Muhammad disertai dengan saat itu pembantunya, yaitu Halimatus Sa'diyah, pulang menuju ke Makkah kembali dengan rasa sedih, tetapi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah bersama Halimatus Sa'diyah Muhammad SAW pulang kembali ke Makkah. Setelah nyampe di Makkah, bertemu kembali dengan kakeknya, yaitu Mbah Abdullah, yang saat itu tentu saja Mbah Abdullah juga sedih. Karena sedihnya Mbah Abdullah ketika datang cucunya Muhammad, kemudian sudah ditinggal mati oleh ibundanya. Tentu saja sayangnya cucunya kepada cucunya sangat luar biasa.
cucuku, tidak usah bersedih. Masih ada kakek yang akan merawatmu, yang akan menyayangimu, yang akan mendampingimu. Dan sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucuku tercinta, kamu nanti besar akan menjadi utusan nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu kami perhatikan, kamu adalah anak yang baik, anak yang jujur, anak yang selalu berbuat baik kepada orang lain, sehingga orang lain mengatakan kamu al-amin, anak yang dapat dipercaya kejujurannya. Terima kasih kakek. Dengan doanya kakek dan dengan bimbingan kakek, saya akan mengikuti. Meskipun ibu telah meninggal, ayah telah meninggal, tapi saya masih punya kakek yang sangat kami sayang. Akhirnya anak-anak, sampailah perjalanan dari tahun ke tahun. Muhammad kecil semakin hari semakin besar, semakin hari semakin dewasa, yang kemudian dengan kedewasaan Rasulullah di saat itu pula tidak lama kakeknya meninggal dunia, yang kemudian dengan meninggalnya dunia Mbah Abdullah kakek Nabi Muhammad, siapa yang merawatnya kembali? Tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang merawat Nabi Muhammad kecil yang sampai remaja. Ketika dirawat oleh Abu Thalib, ternyata Abu Thalib ini sangat sayangnya luar biasa dan dididik menjadi anak yang jujur, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mulai kecil sudah dididik untuk mandiri, untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan kerjaan secara tanggung jawab. Salah satunya adalah menggembala kambing dari kepemilikan pamannya, yaitu Abu Thalib. Sangat jujur sekali Rasulullah kecil merawat kambing-kambing dari pamannya yang dipiaranya di tengah-tengah padang pasir dan semak-semak yang ada di sana. Satu pun tidak ada kambing yang hilang, dan bahkan dari hari ke hari kambingnya semakin banyak. Itu kisah sekitaran Rasulullah Muhammad kecil ketika masih kecil, rajin untuk bekerja dan bertanggung jawab. Dan ini harus kamu contoh, kamu menjadi menteladani Nabi Muhammad yang masih kecil, menjadi anak yang tanggung jawab dan jujur. Kalau Nabi Muhammad memelihara kambing, merawat kambing, mengembala kambing, kalian boleh melakukan pekerjaan apa saja yang baik, dilakukan sendiri dengan tanggung jawab dan sadar. Mudah-mudahan kamu sekalian bisa mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini ceritanya. Nanti akan kita sambung lagi dengan cerita seperti apa sabarnya Rasulullah Muhammad dan pemaafnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, kita lanjutkan cerita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat doanya kakeknya Abdul Muthalib ketika masih kecil? Rasulullah didoakan oleh kakeknya akan menjadi seorang pemimpin, seorang yang dicintai Allah, seorang nabi dan seorang utusan Allah. Betul anak-anak, dari tahun ke tahun setelah dibimbing, didampingi oleh paman
dari Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Semakin dewasalah pemuda yang namanya Muhammad, sehingga dari kedewasaan itu kejujurannya semakin meningkat. Semakin meningkatnya kejujuran Nabi Muhammad, maka terkenalah di sekitaran negeri Mekah bahwa Muhammad, pemuda tadi, dikenal dengan sebutan Al-Amin. Dengan terkenalnya pemuda Muhammad tadi, terdengarlah oleh seorang perempuan janda kaya raya yang bernama Khadijah, seorang pedagang, seorang pengusaha. Sampai dengan kejujuran Muhammad yang terkenal dengan Al-Amin tadi, ingin menjadikan Muhammad pemuda tadi menjadi suaminya. Utusanlah Khadijah dengan pembantunya untuk mendekati dan mendatangi paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, dengan maksud untuk melamar, dijadikan Muhammad sebagai istri dari orang janda kaya Khadijah. Terjadilah pernikahan antara pemuda Muhammad yang masih usia 25 tahun dengan janda kaya raya, seorang pedagang namanya Khadijah yang sudah usia 40 tahun. Dari perjalanan pernikahan inilah kedewasaan Rasulullah dengan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun belum diangkat menjadi Nabi, sudah berpikir untuk memikirkan keadaan orang-orang di sekitaran Ka'bah, orang-orang yang ada di Mekah, yang setiap harinya yang disembah bukanlah Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi dan alam seisinya, tetapi yang disembah adalah berhala. Sedih rasanya Nabi Muhammad melihat keseharian yang semacam itu, yang akhirnya berundinglah dengan istri tercintanya Khadijah untuk berusaha menyendiri, kalau sekarang boleh dikatakan pertama, minta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta ini untuk merubah kelakuan kebiasaan orang-orang Mekah yang setiap harinya menyembah berhala. Dengan istrinya, izin istrinya yang tercinta, dilakukanlah Rasulullah Muhammad yang masih pemuda tiap malam menjelang jam 10 malam lah kalau sekarang, pergi setiap malam ke suatu tempat yang bernama Gua Hira. Di sanalah Muhammad, pemuda yang sudah menikah dengan seorang perempuan Khadijah, tapi setiap malam masuk dalam sebuah gua yang di sana memohon kepada Tuhan untuk menjadikan petunjuk bagaimana untuk merubah tingkah laku perbuatan orang-orang Mekah yang dilihatnya setiap hari. Orang Mekah setiap hari saat itu anak-anak ketika punya anak perempuan dibunuh langsung. Ketika lahir seorang perempuan dibawa ke tempat padang pasir, dibunuh, dipendam hidup-hidup. Mengapa demikian? Karena takut tidak bisa digunakan atau diajak untuk perang merebut kekuasaan di zaman. Itulah salah satu
dan pemikiran Nabi Muhammad yang sudah berpikir harus mengangkat derajat perempuan menjadi penerus keturunan manusia. Dua yang menjadi pikiran. Yang pertama, tidak pantas orang-orang menyembah kepada berhala yang dibuat dari batu, kayu, yang tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Yang kedua, melihat kehidupan orang-orang Mekah yang kesehariannya berjudi, saling membunuh, saling berperang, saling merampok, dan bahkan punya anak perempuan dibunuhnya hidup-hidup. Dengan beruslahnya setiap malam ke Gua Hira itu, Nabi Muhammad SAW yang belum dituakan, didatangilah seorang yang berpakaian putih bersih dengan mengeluarkan cahaya di kegelapan dalam gua. Dia membimbing, mengatakan kepada Muhammad dewasa tadi yang berusaha di situ dengan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah, bacalah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Muhammad, aku tidak bisa membaca. Kemudian didekaplah Rasulullah yang erat. Kemudian setelah didekap 1, 2, 3 kali, langsung bibir atau lisan Rasulullah bisa mengucapkan dengan lancar, yaitu wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo kita baca, bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan sesuatu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi alama bil qalam, yang mengajarkan manusia yang sebelumnya dan mengajarkan manusia dengan qalam. Alladzi alamal qalam, alamal insanu malam ya'lam, yang pada mulanya manusia belum mengerti apa-apa. Itulah anak-anak Rasulullah di Gua Hira ini mendapat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, pertanda Muhammad, pemuda yang sudah dewasa, kejujurannya sangat luar biasa, kesolehannya luar biasa, diangkatlah menjadi seorang Rasul dalam usia 40 tahun. Rasul itu artinya adalah utusan Allah. Pulanglah Muhammad dan menemui istrinya di rumah kembali, berunding ke sana dengan rasa takut. Dikatakan, wahai suamiku, apa yang kau katakan tadi, sesungguhnya engkau ini adalah diangkat menjadi utusannya Allah seperti nabi-nabi terdahulu. Ujian kita berat ya Rasul, ya Muhammad, suamiku tercinta, pasti banyak ujian, tetapi percayalah, Allah akan selalu mendampingi dan akan melindungi seorang Muhammad yang jujur, yang telah diangkat menjadi Rasul, yang akan bisa merubah dunia dari perilaku jahiliyah menjadi perilaku Islamiyah yang menyelamatkan semua manusia di dunia dan di akhirat. Itulah anak-anak kisah perjalanan Nabiullah Muhammad dalam usia 40 tahun diangkat menjadi seorang Rasul. Bagaimana untuk selanjutnya? Kisah ujian-ujian Allah terhadap Nabi Muhammad, seorang Nabi yang sabar, yang pemaaf, yang dermawan, suka membantu kepada siapapun, termasuk musuhnya atau orang-orang yang membencinya.
bagaimana kesabaran, kedermawanan, kasih sayangnya Rasulullah sebagai teladan untuk kehidupan manusia. Seperti yang Pak Pardi jelaskan di depan, bahwasanya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad, utusan Allah Muhammad, itu tauladan, contoh yang baik. Di antara contoh yang baik itu salah satunya adalah Rasulullah itu suka membantu, suka memberi, dan kasih sayang kepada siapapun. Suatu saat di zaman Rasulullah masih hidup, di sebuah pasar itu ada perempuan tua yang sudah buta sejak lahir. Tetapi perempuan tua tadi berwatak keras, berwatak kasar, bahkan tidak pernah mau rasa terima kasih kepada orang yang menolongnya setiap harinya. Tetapi anak-anak Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah dengan jiwanya sangat sayang kepada siapapun dan suka membantu kepada siapapun. Setiap pagi Rasulullah mendatangi si orang tua tadi untuk membawa makanan dan disuapkan kepada orang tua yang buta tadi dengan lembut, dengan rasa kasih sayang. Tiap hari Rasulullah setiap pagi datang ke pasar itu menemui orang tua yang buta, perempuan buta tadi, untuk disuapinya dengan makanan yang dibawanya dari rumah yang telah disiapkan oleh istrinya Khadijah. Tiap hari anak-anak, tiap hari menyuapi perempuan tua yang buta sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Suatu saat dengan izin Allah, Rasulullah Muhammad SAW, kita tahu juga manusia dan pasti juga merasakan mati. Suatu saat Rasulullah dengan takdir Allah telah dicabut nyawanya. Kemudian kebiasaan Rasulullah yang setiap pagi untuk memberi makan, menyuapi perempuan tua yang buta di pasar tadi, Rasulullah sudah meninggal diteruskan oleh salah satu sahabat, yaitu Abu Bakar. Anak-anak, Abu Bakar ingin mencontoh kasih sayang yang diteladankan oleh Nabi Muhammad, menyuapi perempuan tua yang buta dengan penuh kasih sayang. Suatu saat Abu Bakar betul datang kepada orang tua tadi dengan membawa makanan. Setelah itu, seperti kebiasaan Rasulullah menyuapi perempuan tua tadi.
Begitu disuapi oleh Abu Bakar, orang tua buta tadi langsung terhentak dan berteriak dengan mengatakan, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku yang setiap hari menyuapi kamu." Kata orang tua tadi, "Bukan. Kalau tiap hari yang menyuapi aku, perasaanku caranya tidak lembut, sekeras ini. Dia kasih sayang, dia halus, dia cara memberikannya sangat lembut sekali, sehingga setiap makanan yang diberikan kepadaku, saya makan dengan lahap, saya makan dengan enak, sehingga aku betul-betul merasa. Tapi hari ini yang memberikan makan kepadaku tidak seperti yang setiap hari memberikan." Kemudian mendengar ucapan perempuan tua yang buta tadi, Abu Bakar dengan melelehkan air matanya mengatakan dengan sejujurnya, "Wahai nenek tua, maafkan kami, maafkan aku. Sesungguhnya orang yang setiap pagi memberi makan dan menyuapimu itu adalah Muhammad, Rasulullah Muhammad, utusan Allah." Tersentaklah orang tua yang setiap hari diberi makan oleh Rasulullah. Muhammad itu bukan orang baik. Saya dengar dengan orang-orang seperti yang dikatakan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad itu bukan orang baik orangnya. Bukan, nenek. Muhammad itu utusan Allah, orangnya jujur, orangnya kasih sayang, orangnya lembut. Kami sahabatnya tidak mampu untuk mencontohnya seperti kelembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan kami, nenek. Ya Tuhan, andai kata orang yang tiap pagi ini masih hidup, maka aku akan mengikuti dan aku akan masuk Islam seperti yang dipimpinkan, yang kau beritakan seperti ini. Nenek, untuk masuk Islam tidak perlu harus bertemu dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad utusan Allah telah mengajarkan kepada kita dengan bersyahadat. Tolong saya diajari bagaimana untuk meyakini sebagai menjadi orang yang Islam. Begini, nenek, ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, bahwa Muhammad utusan Allah. Ya Allah, orang sebaik itu telah Engkau panggil, tapi tidak apa-apa. Saya selama masih hidup,
saya akan tetap mengikuti perintahnya, bimbingannya Nabi Muhammad SAW. Tolong Tuhan, saya dibimbing untuk menjadi orang Islam yang baik, yang senantiasa mencontoh orang yang tiap hari memberikan makan kepada kami dengan penuh kasih sayang. Insya Allah nenek tua, saya akan membimbingmu dan akan membantumu. Semoga engkau benar-benar menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang setia, yang di akhirat nanti insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak usah terima kasih kepada saya nenek, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak, kisah kasih sayang Rasulullah yang suka membantu kepada siapapun, termasuk membantu pada nenek tua yang buta, yang setiap hari disuapi dengan makanan yang dibawanya dari rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah kita lanjutkan kisah keteladanan Rasulullah, yaitu Rasul yang paling pemaaf, yang paling sabar, dan paling memiliki rasa kasih sayang yang sangat luar biasa, dengan membawa ajaran Islam yang mengutamakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu pula Islam di zamannya Rasulullah Muhammad SAW semakin berkembang dengan pesat, sehingga mengusik, merasa terganggu dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Di antaranya adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Sampai-sampai dengan merasa terganggunya, merasa tersisih dari pengaruh besarnya Rasulullah Muhammad SAW, Abu Lahab berniat untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW, meskipun dengan cara minta tolong atau minta bantuan kepada orang lain. Yang saat itu Abu Lahab menghubungi pemuda-pemuda Quraisy yang tegap, yang kuat, yang siap untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW dengan hadiah 100 ekor unta. Hai saudara-saudara, pemuda-pemuda kafir Quraisy, siapa yang sanggup untuk membunuh Muhammad, meskipun itu keponakanku sendiri, akan saya beri hadiah 100 ekor unta. Dengan pengumuman yang diberikan oleh Abu Lahab, maka orang-orang atau pemuda-pemuda serakah segera menghampiri dan mendatangi Abu Lahab dengan siap untuk melakukan apa yang diumumkan oleh Abu Lahab. Aku yang datang, aku Surakoh, aku yang siap untuk melakukan tugas yang kau umumkan tadi, wahai Abu Lahab. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika kamu mampu melakukan apa yang telah saya katakan tadi, benar akan aku kasih hadiah 100 ekor unta. Siap. Dengan cepat dan gegas, dengan cepat dan tanggap, Surakoh siap mempersiapkan diri untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja
disiapkanlah kuda tunggangan yang besar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Pedang disiapkan di tangan kanannya. Tambah lagi tombak disiapkan di sebelah tangan kirinya dengan maksud untuk membunuh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lompatan kuda yang sangat cepat mencari di mana Muhammad biasa beristirahat dan biasa dia duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tetapi dengar-dengar telisik dari banyak orang, Muhammad Rasulullah SAW ternyata anak-anak sudah meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar dengan mengendarai unta. Rasulullah Muhammad SAW disertai Abu Bakar jalan dengan pelan, tetapi tentu saja melewati gurun pasir, melewati gunung, melewati bukit, menuju Madinah dengan tujuan menyelamatkan Islam dan menyebarkan agama Islam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu Surakoh dengan kudanya yang dengan kecepatan yang sangat terus melompat mengejar dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi untuk mengejar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba anak-anak, dengan kehendak dan takdirnya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, Surakoh yang mengejar dengan kecepatan kuda yang sangat luar biasa kencangnya tadi, ternyata jatuh dengan tiba-tiba di belakang Rasulullah. Aduh. Apa itu? Oh, ada orang jatuh ya Rasulullah. Coba segera ditolong, kasihan, segera ditolong. Dengan perintahnya Rasulullah, Abu Bakar segera menghampiri orang yang jatuh tadi, kemudian disabanya, "Saudaraku, ayo bangun, kasihan sekali. Aduh. Siapa kamu?" Aku Surakoh. Kenapa sampai harus jatuh seperti ini? Kecepatan kuda saya sangat terlalu. Yang kemudian dengan tiba-tiba kuda saya terjatuh. Bahkan kakinya patah. Saya sudah tidak berdaya lagi. Kenapa harus berkuda dengan cepat-cepat? Aku bermaksud untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Yang aku akan diberi hadiah 100 unta oleh Abu Lahab. Tidak baik seperti kamu lakukan. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang baik yang tidak pernah mengajarkan kemusuhan, mengajarkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Ya, sekarang saya sadar di mana Rasulullah itu yang ada di sebelah atau dia jatuh. Maafkan ya Rasulullah. Maafkan ya Rasulullah. Maafkan ya Rasulullah. Oh ya, kamu Surakoh, tidak baik yang akan kamu lakukan membunuh aku. Aku diutus oleh Allah hanya untuk mengajarkan kebaikan dan untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Ya, maafkan aku ya Rasulullah.
mulai saat ini aku berjanji akan mengikuti apa yang menjadikan ajaran yang kamu ajarkan pada manusia. Mengikut agama Islam. Baiklah, kalau seperti itu niatmu, ikutilah saya. Kamu harus mengucapkan syahadat tadi. Baik ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Engkau telah memaafkan aku. Engkau telah memberikan kesempatan hidup untukku untuk bisa mengikuti ajaran agama. Begitulah anak-anak, pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata Rasulullah bukan seorang yang pemaaf, Rasulullah bukan orang yang belas kasihnya tinggi, Rasulullah bukan orang yang penyabar, tentu saja pedang yang dipegang Surakoh ini pasti dipenggalkan kepalanya, karena Surakoh saat itu sudah tidak berdaya lagi. Demikian anak-anak, kisah kesabaran Rasulullah. Meskipun diancam, meskipun akan dibunuh oleh orang, tetapi Rasulullah selalu memaafkan. Karena tujuan Rasulullah adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia, mengajarkan dengan agama yang baik, mengajarkan dengan akhlak budi pekerti yang baik. Sampai sini dulu rangkaian kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertemu pada untuk selanjutnya episode berikutnya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak yang soleh ya solihah, dengan dua contoh yang diberikan oleh Pak Parmi dalam cerita boneka tadi, itu hanya sebagian. Teladan yang disampaikan, yang bisa ditonton dari Nabi Muhammad itu sangat-sangat luar biasa. Kesabaran Rasulullah, pernah suatu saat Rasulullah berangkat ke masjid, diludahi, bahkan dilempari dengan kotoran-kotoran unta, yang kemudian orang yang melempari dan sering meludahi Rasulullah itu sakit. Kemudian bertanya kepada para sahabatnya di masjid, orang yang meludahi tadi ternyata sakit. Rasulullah sepulang dari masjid langsung mengunjungi orang yang tiap hari tidak henti-hentinya untuk meludahi dan melempari dengan kotoran-kotoran kepada Rasulullah, bahkan sampai dibawakan makanan sambil menyembuk dan mendoakan. Akhirnya orang itu juga masuk Islam karena kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa lagi tentang sabarnya Rasulullah. Masih banyak kita baca di buku-buku tentang kesabaran, akhlak Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah yang seharusnya kita teladani, kita contoh. Sampai sini dulu masalah peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW untuk saat ini, dan nanti insya Allah lain kali akan dibahas sambung lagi. Yang terpenting tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, sering
membaca sholawat Nabi. Saya berikan contoh sholawat Nabi yang sering kita dengar anak-anak baik di lingkungannya maupun di sekolah yang pernah diajarkan oleh Bapak. Kita coba. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamiu wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Itu salah satunya. Banyak lagi sholawat-sholawat yang anak-anak sudah kenal, didengar di lingkungannya masing-masing. Dengan sholawat yang pendek misalnya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sholawat. Siapa yang rajin dan selalu membaca sholawat, maka Rasulullah Muhammad SAW pertama Nabi di akhirat akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita di hadapan Allah ketika kiamat, hari kiamat. Dan juga Rasulullah kembali mendoakan kita 10 kali kebaikan dari doanya Rasulullah. Setiap kita sekali baca sholawat, Rasulullah mendoakan kita 10 kali doa yang disampaikan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, yang kedua, selain rajin baca sholat, patuh melakukan perintahnya Rasulullah yang tentu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu yang harus tepat kita lakukan dan rajin kita lakukan dengan tepat waktu dan subuh, pagi hari, zuhur, siang hari, asar, sore hari, maghrib, petang hari, dan isya malam hari. Tandanya orang Islam melakukan sholat 5 waktu dengan tertib, yang insya Allah nanti di hadapan Allah akan bersama Rasulullah masuk surganya Allah. Yang ketiga, sebagai orang atau umat Nabi Muhammad SAW harus selalu berakhlak baik, berbudi pekerti baik, sopan, santun, lemah lembut dalam bicara, jujur, tanggung jawab, belajar mandiri, mengerjakan segala sesuatu, usahakan dengan sendiri-sendiri. Jika sudah kesulitan atau merasa kesulitan, baru minta bantuan, minta tolong kepada orang yang ada di sekitar kita. Itu berarti menteladani Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selain berakhlak mulia, yang keempat,
sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus disiplin melakukan perbuatan-perbuatan yang selalu bisa menyenangkan orang lain, sehingga cara bertutur kata, cara berbuat, cara beramal harus kita lakukan seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, dan ketika nanti di akhirat akan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian uraian peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tahun ini. Semoga ada guna dan manfaatnya dan bisa meningkatkan kepada kita masing-masing, meningkatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari segala kekurangan kepada siapapun, dan akhirnya mari kita akhiri peringatan atau acara Maulidin Nabi Muhammad SAW saat ini. Kita akhiri dengan bacaan doa. Saya harapkan doa penutup belajar yang kita mulai dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.